yaitu ada utilitas lingkungan dan juga ada sarana pendukung atau fasilitas gitu ya, fasilitasnya ya. Lalu ada orangnya, ada rumah, ada utilitas dan ada fasilitas pendukung, baik itu berupa sekolah, fasum fasos gitu istilahnya ya, ada sekolah, ada perdagangan, ada fasilitas kesehatan dan sebagainya. Ya. Kemudian selanjutnya, kalau kita semuanya sudah hitung-hitungannya sudah selesai gitu ya. Jadi tadi kan banyak hitung-hitungan tuh. Ada menghitung kapasitas res ya, ada menghitung investasi, ada menghitung harga jual. Maka kita desainkan lebih detail. Ya, lebih detail karena apa? Karena pada waktu awal mungkin desainnya sangat bagus tapi harganya sangat mahal. Atau mungkin kita desainnya kurang, hitung-hitungannya misalkan jumlah rumah kita itu 500 gitu ya berdasarkan perhitungan. Tapi sesudah didesain ternyata hanya memuat 450 misalkan. Nah, kan berarti harga dan sebagainya berubah gitu ya. Karena semua biaya itu kan yang menanggung adalah harga jualnya. Ya, jadi kita mendesain res ulang gitu. Nah, pertama kita membuat konsep desainnya seperti apa, jadi seperti transformasi desain itu seperti apa, kemudian desainnya ya, sebentar ini lampu mati, sebentar. Ya, kemudian kita akan membuat brosur pemasaran. Ya. Jadi brosur pemasaran res. Apakah suara saya terdengar? Oh, oke oke. Ya di sini kok lampunya mati. Ini saya di kamar gelap-gelapan. Ya selanjutnya jadi itu ya rencana perkuliahan kita selama 1 semester. Ini ada beberapa literatur gitu ya. Jadi mulai dari perencanaan tapak ya, kemudian project development principle and process gitu. Kemudian ada guideline for human settlement planning and design gitu. Kemudian ada beberapa prinsip ekonomi Islam dan juga beberapa website tentang real estate ya. Itu sangat banyak sekali web-web tentang real estate, tentang menghitung cicilan dan sebagainya itu di web itu ada. Nah, ini kita tinggal nanti banyak yang bisa kita manfaatkan. Nah, ini nanti bisa dibaca. Jadi untuk yang pengantar saya cukupkan dari sini, kita masuk ke materi yang selanjutnya. Jadi yang kedua kita akan berbicara tentang permasalahan perumahan. Sebentar ya, saya coba ini dulu lampunya mati di sini. Sebentar. Ya, alhamdulillah. Ini hotel sekelas Aston matinya jedanya cukup lama. Ada berapa menit tadi ya? Ya. Jadi ini untuk materi yang pertama, kita akan berbicara tentang permasalahan perumahan. Ini ada bicara tentang backlog dan low income housing, kebijakan pemerintah, kemudian perang industri properti dan real estate. Ini cukup banyak ya untuk materi yang pertama ini. Nah, ini adalah yang mungkin sering sekali kita lihat gitu ya. Sering sekali kita lihat ada pemandangan semacam ini. Ini namanya kumuh atau slum atau squatter? Slum. Slum. Mengapa dikatakan slum?
Karena kumuh. Karena kumuh. Kumuhnya dilihat dari indikator apa? Padat kali ya. Ini kan KDB-nya hampir 100% ya. Ya. Salah satu indikator kumuh itu adalah KDB-nya sangat tinggi. Ya, jadi padat sekali, nggak ada ruang terbukanya. Itu kalau selam salah satunya ya, banyak indikatornya ya, mungkin sanitasi, utilitas dan sebagainya kurang memenuhi. Ada yang mengatakan ini adalah squatter. Boleh nggak saya mengatakan ini adalah squatter? Boleh, Bu. Karena Dikarenakan mungkin bisa saja itu bukan berdiri di tanah miliknya sendiri. oke ya. Jadi squatter itu ada dua ya. Jadi bukan di tanah miliknya sendiri. Sebetulnya kita boleh tidak di tanah milik sendiri boleh, tapi sewa gitu ya. Sewa yang sewanya itu misalkan kan kita bisa ya sewa tanah 10 tahun misalkan. Itu kan bukan milik sendiri tapi sudah ada jual beli. Jadi yang dimaksud selam itu tidak selalu milik sendiri tetapi bukan di lahan peruntukannya. Nah, misalkan ini kita adalah bibir sungai gitu kan. Kan pasti ada sempadannya. Ya kan? Nah, dari sini misalkan ke sini itu adalah jarak tertentu ini adalah sempadan sungai mestinya kan nggak boleh ada bangunan. Di sini kan mestinya RTH gitu kan ya. Nah, orang bangunan yang dibangun di area RTH ini juga disebut sebagai squatter ya. Jadi dia tidak berada pada lahan yang legal ya. Jadi legal baik dari kepemilikan. Kalau kepemilikan itu dikatakan, kalau sewa itu masih bisa dikatakan legal karena ada hubungan sewa menyewa. Tapi kalau kemudian dia itu menempati lahan orang lain, kan banyak itu misalkan kita lihat kasus-kasus di TV itu ada masyarakat yang terusir gitu karena menempati lahan milik PJKA, misalkan gitu ya. Itu kan dia tidak ada kontrak sewa menyewa, dia menempati gitu aja. Nah itu sehingga dia kalah di persidangan karena dia ilegal. Atau dia menempati lahan milik kehutanan misalkan. Nah, ini kan saya bikin untuk kebun misalkan gitu ya. Saya tinggal di sini itu memelihara kebun di sini. Ini udah puluhan tahun sejak kakek saya misalkan. Ya jadi berarti dia itu tidak legal selama puluhan tahun gitu ya. Nah, itu juga termasuk squatter. Kalau squatter itu bisa jadi kumuh atau juga tidak kumuh gitu ya. Jadi banyak juga orang-orang kaya yang membangun di lahan yang harusnya kawasan lindung misalkan. Nah, itu juga squatter gitu ya. Nah, ini yang kumuh ini yang di sini mungkin ini menjadi kumuh selam ya atau selam area gitu. Itu adalah itu contoh permasalahan permukiman di perkotaan. Nah, ini ada beberapa lagi. Nah, ini adalah contohnya permasalahan permukiman dan perumahan di antaranya ada masalah RTLH besar ya. Tadi kalau sudah saya sebutkan ada slum, ada squatter, ini sudah ya. Jadi ini kumuh, ini ilegal. Nah, sekarang ada RTLH. Apa itu RTLH? Jangan confuse dengan RTH ya. RTLH. Ada yang tahu? Rumah tidak layak huni. Ya, jadi dia ada kata-kata rumah tidak layak huni gitu ya. Ini namanya RTLH. Ya, tidak layak. Kemudian ada yang namanya backlog. Nah, backlog itu selisih antara jumlah rumah yang tersedia dengan kebutuhan rumah. Nah, bisa dikatakan backlog ini kekurangan jumlah rumah. Nah, jadi masih banyak orang yang nggak punya rumah. Ini namanya backlog. Kemudian ada beberapa bencana yang disebabkan oleh lingkungan alam, misalkan, tetapi juga disebabkan diperparah oleh lingkungan buatan. Misalkan banjir itu kan karena diperparah oleh
semakin mengecilnya badan sungai. Kemudian kekeringan misalkan ya karena adanya climate change yang diakibatkan global warming. Kebakaran ini juga global warming itu memungkinkan musim panas yang sangat banyak ini kalau di hutan, dan juga kebakaran karena rumah-rumah sangat padat dan tidak memiliki fasilitas pemadam kebakaran yang memadai, atau jaringan instalasi listrik yang asal-asalan misalkan ya. Ini kan juga banyak sekali permasalahan. Kalau kita lihat di TV di Jakarta itu permasalahan kebakaran itu sekali kebakaran mungkin bisa sampai 10, 20 rumah gitu kebakar. Dan juga kriminalitas ya, kriminalitas yang tinggi biasanya ada dua ya, permasalahannya permasalahan ekonomi dan sosial. Permasalahan ekonomi, kriminalitas dalam rangka mencari uang, dan yang kedua permasalahan sosial itu karena ya misalkan kayak kriminalitas kriminalitas tawuran remaja misalkan, itu kan mungkin bukan masalah ekonomi, bukan masalah uang, itu kan ya masalah hubungan sosial yang tidak beres aja gitu ya. Jadi mungkin antar sekolah atau antar kelompok saling mengejek atau ada masalah-masalah yang lain, tapi biasanya bukan masalah ekonomi. Jadi kriminalitas itu tidak selalu masalah ekonomi ya. Ini adalah contoh beberapa permasalahan di permukiman ya, di permukiman dan perumahan. Dan nanti ada permukiman itu apa, perumahan itu apa gitu ya. Yang permasalahan-permasalahan ini biasanya diakibatkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat banyak. Jadi pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahun ini tidak diimbangi ya. Jadi tidak diimbangi gitu ya, dengan pembangunan perumahan dan pemukiman yang dilakukan oleh pemerintah atau pengembang. Ya, jadi pembangunan perumahan itu bisa dilakukan oleh pemerintah maupun pengembang atau developer. Jadi di sini melihat kalau pemerintah yang kita memiliki peluang dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan. Idealnya setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan permukiman yang layak gitu ya, atau memiliki hunian yang sehat dan nyaman ya. Jadi kata-kata layak itu menyangkut kesehatan dan juga kenyamanan. Kenyamanan tuh banyak ya, baik itu kenyamanan termal, kenyamanan mencapai atau aksesibilitas yang bagus, itu bisa kita katakan juga kenyamanan gitu ya. Kemudian tidak bising gitu ya, tidak macet, itu adalah juga kenyamanan. Banyak faktor yang bisa dikatakan sebagai indikator nyaman seperti itu. Nah, ini yang pertama kita akan bicarakan backlog gitu ya. Di sini dikatakan bahwa saat ini terdapat gap atau kesenjangan untuk memenuhi hak permukiman setiap warga. Jadi gap itu antara kebutuhan dan realita itu jauh gitu ya. Jadi itu kita katakan kesenjangan ya. Jadi backlog rumah adalah kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Ya. Jadi gap antara sediaan dan juga permintaan ya. Jadi permintaannya banyak tapi jumlah rumahnya masih kurang, itu namanya backlog. Namun backlog itu sendiri memiliki perspektif yang berbeda antara BPS. Jadi kita kalau lihat data itu kadang-kadang berbeda angkanya. Loh, katanya backlog itu misalkan di kota gitu ya, di Solo itu katanya backlognya itu misalkan 25.000 gitu. Tapi kok kita ada data lagi pada tahun yang sama kok backlognya itu 50.000 gitu loh. Ini yang benar yang mana gitu. Karena ternyata instansi itu memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Jadi ini kita coba lihat saja perbedaan cara pandang BPS, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian PUPR. Ya, jadi ini ada dua cara pandang yang berbeda.
Dalam perspektif BPS, backlog ditinjau dari aspek kepemilikan. Jadi kepemilikan itu hanya dihitung dari misalkan jumlah orang ya, jumlah orangnya itu adalah ada 500 gitu. Rumah yang ada hanya 400 gitu ya misalkan. Nah, berarti ya backlognya 100 misalkan seperti itu. Jadi kita pokoknya ada rumahnya maka dihitung gitu ya. Jadi di sini dikatakan backlognya 100. Ini menurut BPS. Tetapi kalau menurut PUPR, backlog itu ditinjau dari aspek kelayakannya. Ada bangunan rumah tapi mungkin tidak layak huni gitu ya. Jadi tidak semua rumah dihitung sebagai bangunan rumah. Karena apa? Karena misalkan di perkotaan tadi yang sangat padat tadi bisa saja gitu ya bangunan rumah tetapi ukurannya sangat kecil. Misalkan ada bangunan rumah 10 meter persegi gitu. Nggak punya tetangga, maksudnya nggak punya lahan selain itu lagi. Jadi rumah peta itu sangat banyak sekali kecil-kecil. Itu kalau menurut PU itu tidak bisa dihitung sebagai rumah karena tidak memiliki syarat kelayakan. Nah, nanti syarat kelayakan itu seperti apa? Nanti bisa dilihat di XMP. Ya. Jadi di tabel ini menunjukkan bahwa di sini per rumah nasional seluruhnya rumah itu dari tahun ke tahun itu meningkat terus gitu ya. Nah, ini prediksi waktu itu tahun 2010 ini ya jumlah kebutuhan rumah nasional itu banyak sekali. Di perkotaan itu apa namanya? Ininya trennya sangat tinggi meningkatnya sangat tajam sementara sebetulnya banyak rumah-rumah di perdesaan itu yang tidak ada penghuninya. Ya mungkin yang ada yang berasal dari desa banyak sekali rumah-rumah kosong, nggak ada penghuninya, nggak ada yang nyewa. Karena apa? Karena anak biasanya itu rumah orang tua yang dulu berasal dari desa, kemudian punya anak, anaknya sudah tinggal bekerja di kota dan sudah punya rumah sendiri-sendiri, sehingga rumah itu rumah kosong karena statusnya rumah warisan ya. Jadi rumah warisan itu biasanya rumahnya satu, tapi yang memiliki 10 orang gitu ya. Jadi yang mau bangun ya siapa? Kalau belum dibagi-bagi kan kemudian menjadi repot. Nah, sehingga banyak sekali rumah-rumah di pedesaan yang kosong dan tuntutan ini menunjukkan bahwa tuntutan rumah di pedesaan menurun. Ini terjadi perpindahan banyaknya urbanisasi gitu ya, perpindahan dari desa ke kota. Nah, selanjutnya bagaimana kemudian pemerintah itu berstrategi untuk memenuhi backlog ya. Jadi ini banyak kebijakan bahwa pemerintah misalkan tahun 19 sudah data lama ya membangun 7,6 juta unit rumah. Ya. Kemudian tambahan lagi kebutuhan rumah per tahun mencapai 500. Jadi setiap tahun itu ada kebutuhan 500 sampai 600 ribu unit rumah. Tetap saja tidak cukup. Ya, kemudian program 1 juta rumah hingga akhir 119, tapi sampai hari ini nanti coba lihat Anda, itu tetap saja banyak kita jumpai orang-orang yang tinggal di tadi ya di squatter maupun di slum area. Nah, pertanyaannya, ini rumah selalu dibangun, tapi kok yang nggak punya rumah kok juga banyak. Nah, ini kalau mau penelitian itu juga bisa. Sebetulnya siapa sih yang memiliki rumah? Karena ternyata di Indonesia itu satu orang tuh bisa punya 2-3 rumah. Sementara satu orang itu juga, sementara banyak orang yang juga tidak punya rumah. Jadi ini masalah daya beli, ya jangkauan daya beli rumah. Bahwa rumah dijual banyak, tapi beberapa orang tidak mampu membeli rumah dan beberapa orang lagi membeli rumah untuk investasi. Nah, ini adalah kondisi sosialnya. Nah, kondisi ekonominya ya tentunya kalau bagi pengusaha selama masih banyak yang membeli itu adalah sebuah peluang usaha dan itu
makanya ada orang yang menjual atau membuat real estate dengan pangsa pasar orang menengah ke atas gitu dengan harga mahal, misalkan di sekitar UMS begitu ya, ada Rorin apa itu depannya kampus kedokteran itu ya, sebelahnya itu ada Rorin Residen misalkan, atau di Singapura di Botanical Garden. Nah, itu rumahnya berapa M itu, satu rumah harganya pasti di atas 1 M gitu ya. Tapi juga ada rumah subsidi di mana harga jualnya mungkin nggak sampai 200 juta atau bahkan mungkin 150 juta dengan DP yang sangat murah gitu. Nah, itu artinya pangsa pasar. Ya, jadi ada rumah-rumah yang dibangun memang untuk MBR. Nah, itu mohon dicatat ya. Ada istilah MBR. Jadi tadi sudah ada istilah slum, ada istilah apa tadi? Ada squatter, ada lagi backlog, gitu ya. Ada lagi istilah slum, squatter, backlog, apalagi tadi? RTLH, dan sekarang ada istilah MBR. Ada yang tahu apa itu MBR? Boleh menyampaikan, salah nggak apa-apa. Halo, apa itu yang dimaksud MBR? Masyarakat berpenghasilan rendah, Bu, benarkah? Betul, iya betul, emang itu. Orang menyebutnya MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, atau juga biasa disebut dengan low income housing gitu ya. Low income housing. Maksudnya gini, bukan low income housing MBR ya. MBR itu adalah low income gitu ya. Jadi low income, kemudian kalau kita membuat rumah bersubsidi itu menjadi low income housing. Jadi yang boleh membeli mestinya orang-orang yang memang pendapatannya sangat rendah gitu ya. Nah, sementara kalau di Indonesia kadang-kadang ya pendapatannya tinggi tapi boleh aja membeli di rumah-rumah bersubsidi gitu ya. Sehingga yang yang tidak bisa membeli rumah juga masih tetap saja tidak bisa beli ke rumah. Ini salah satu kebijakan salah satu penyelesaian permasalahan perumahan di Indonesia yang tidak kunjung selesai, ya karena kita tidak punya perangkat hukum yang jelas siapa sih yang boleh membeli rumah subsidi. Ya, termasuk kita itu misalkan ada bantuan beras gitu ya, itu kan beras yang dibagi-bagi semuanya kepada warga masyarakat, termasuk mungkin orang-orang yang agak kaya gitu juga dapat beras bantuan gitu. Karena apa? Karena ya usah dibagi roto gitu. Karena kalau orang yang kaya nggak dapat bagian juga kadang-kadang aku masih kayak seperti ini, dia masih mengaku miskin gitu ya. Nah, itu mental kita masih seperti itu. Gitu ya. Ya, jadi nanti ada rumah host air ini yang dengan cara mendapatkan subsidi, gitu ya. Kemudian kebijakan pengadaan rumah oleh pemerintah, pemerintah itu juga memiliki target program 1 juta rumah, gitu ya. Jadi program pembangunannya berbasis komunitas, gitu ya, juga perumahan skala besar yang terintegrasi kotaku. Kotaku apa istilah kotaku? Ada yang pernah dengar? Pembangunan Kota tanpa kumuh. Ya, kota tanpa kumuh, betul. Ya, jadi nanti ada istilah kotaku, ada apa lagi ya? Aduh lupa saat itu, nanti lagi kalau pas ketemu ya. Jadi satu program kotaku ini perumahan-perumahan yang sudah ada maupun perumahan-perumahan yang akan dibangun itu dipastikan memiliki jaringan sanitasi, kemudian jaringan kebutuhan air bersih itu memadai. Nah, jadi tidak banjir, kemudian juga sehat ya. Di Jakarta, ini posisi saya di Jakarta hari ini pada menyampaikan bahwa sekarang Jakarta itu meskipun hujannya deras banget gitu ya, itu nggak banjir separah dulu ya. Ada air tapi segera hilang gitu. Bahkan teman yang dari Trisakti mengatakan, ini kita udah beberapa tahun ya nggak ada informasi libur banjir katanya.
Katanya dari Trik Sakti itu dulu selalu kalau ada hujan pasti ada banjir gitu ya. Sampai dulu ada pengumuman, jadi kalau udah musim hujan itu dosen-dosen Trik Sakti itu sudah diwajibkan membawa pakaian, menyimpan pakaian dan kebutuhan pribadi lainnya di kampus. Karena pasti ada waktu-waktu tidak bisa pulang karena banjir. Tetapi ternyata beberapa waktu terakhir ini dengan beberapa program yang dibangun, dijalankan, salah satunya program Kotaku itu, Jakarta relatif banjir sudah berkurang sangat banyak. Kemudian juga penyempurnaan skema perumahan untuk ASN, TNI, Polri, dan juga generasi milenial. Ini generasi milenial itu makanya sekarang di bank-bank itu sudah ditawar-tawarkan gitu ya. Ya, katanya sukses, kok belum punya rumah, katanya gitu ya. Nah, ini kemudian ada skema kredit rumah untuk milenial, misalkan seperti itu. Biasanya para pengusaha-pengusaha sukses yang kadang-kadang tidak punya kantor gitu ya, karena kantornya khusus gitu ya, kantornya ada di mana-mana, kantornya bisa di mana-mana gitu ya, karena online shop misalkan, kemudian atau programmer atau mengerjakan sesuatu secara online gitu, sehingga tidak butuh kantor, yang dibutuhkan hanya warung kopi misalkan seperti itu. Nah, ini generasi milenial ini juga menjadi salah satu nantinya bisa menjadi salah satu pangsa pasar gitu ya dari perumahan kalau kita mau membuat desain real estate. Nah, ini ada pembangunan Kotaku ini ya. Nah, ini juga melibatkan pengembang besar gitu ya. Jadi melibatkan pengembang besar. Dalam hal ini para pengembang diharapkan dapat terlihat secara aktif dengan melaksanakan pembangunan dengan pola hunian berimbang. Nah, ini ada baru lagi istilahnya ya. Jadi ini beberapa istilah nanti ada hubungannya dengan desain kita ya, dengan desain real estate. Di sini ada pola hunian berimbang meliputi rumah sederhana, rumah sedang atau menengah, dan juga rumah mewah. Ya, jadi bagaimana pengembang atau developer ini aktif tetapi juga tetap memperhitungkan tadi rumah untuk sederhana untuk kalangan MPR. Ini ada ketentuan supaya developer itu tidak hanya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi juga memikirkan tadi beberapa permasalahan terkait dengan backlog, gitu ya, kekurangan jumlah rumah. Nah, oke, gitu ya. Itu adalah beberapa permasalahan perumahan. Yang kedua, kita akan berbicara tentang apa itu real estate, gitu ya. Jadi real estate itu berasal dari bahasa Inggris atau yang asalnya dari Spanyol yang berarti royal, gitu ya, royal atau kerajaan, gitu. Kemudian estate atau estate, gitu ya. Sekarang katanya estate itu sudah diindonesiakan dan membacanya adalah estate. Nah, estate itu sendiri kawasan. Jadi real estate adalah suatu kawasan atau tanah yang dikuasai oleh raja, bangsawan, dan tuan tanah pada zaman feodal di abad pertengahan. Atau singkatnya adalah properti berupa lahan milik kerajaan. Nah, jadi real estate itu awalnya selalu milik kerajaan. Ya, misalkan sekarang kalian mungkin sering mendengar Sultan Ground di Yogyakarta, ya. Nah, Sultan Ground itu adalah tanah-tanah milik kerajaan. Kalau di Yogyakarta itu teridentifikasi dengan baik, ya. Jadi misalkan tanah di kawasan, misalkan ini di kawasan Parangtritis misalkan, nah itu adalah tanahnya Sultan Ground. Maka tanah seluas itu adalah milik kerajaan, gitu ya. Kok raja kok punya tanah banyak banget? Ya, awalnya kan negara kita itu milik kerajaan semuanya. Sebetulnya kerajaan-kerajaan kita itu sangat baik menyerahkan tanahnya ke negara, gitu ya. Negara Indonesia itu harusnya berterima kasih pada raja-raja
Dan pada waktu itu, pada waktu kemerdekaan itu raja-rajanya itu adalah raja-raja Islam. Ada sultan-sultan mana gitu ya, dari Banten, kemudian dari Cirebon, kemudian sultan dari Ternate, Tidore gitu ya. Itu sebagian besar merupakan raja-raja Islam yang kemudian dengan sukarela itu menyerahkan pemerintahannya, mereka mendukung NKRI gitu ya. Jadi itu luar biasa ya. Sehingga kalaupun mereka kemudian masih punya tanah yang cukup luas itu ya sah-sah saja, karena memang justru sebetulnya yang diberikan kepada negara Indonesia itu masih jauh lebih luas. Aceh itu memberikan hutan perkebunan aret atau apa gitu ya. Selain lahan-lahan yang kecil-kecil gitu, itu sangat banyak sekali. Dan pada waktu terjadi perang Indonesia misalkan melawan Belanda dan sebagainya itu, raja-raja itu merupakan satu penyokong keuangan perjuangan para pahlawan gitu ya. Jadi raja-raja itu sebetulnya kalau di Indonesia itu ya kalau kemudian punya tanah banyak itu ya wajar, dan sebetulnya yang diberikan kepada negara masih jauh lebih banyak. Nah itu kok jadi kemana-mana ya. Itu adalah definisi real estate. Jadi pada intinya real estate itu adalah merupakan kawasan yang dikuasai oleh pengusaha. Ya. Nah kalau properti itu apa? Properti menunjukkan kepada sesuatu yang biasanya dikenal sebagai entitas dalam kaitannya dengan kepemilikan. Ya. Kepemilikan seseorang atau sekelompok orang atas suatu hak eksklusif ya. Jadi ya itu milik sekelompok orang. Eksklusif itu tidak untuk umum gitu ya. Bentuk yang utama dari properti adalah termasuk real property atau tanah gitu ya, real property ya. Jadi pada waktu disebut sebagai real gitu, yang tadinya royal itu berarti kerajaan gitu ya. Tapi pada berikutnya real itu mengacu pada istilah tanah. Ya, jadi kalau kita bikin real property maka itu berupa kawasan tanah. Ya. Nah, real property itu bisa berupa real estate gitu ya. Tadi ya real estate tadi. Tanah kerajaan tadi itu juga real property. Sedangkan properti juga bisa berupa kekayaan pribadi lainnya atau personal property gitu ya. Ada mobil, ada rumah dan sebagainya. Dan juga termasuk properti itu adalah kekayaan intelektual. Mencipta lagu, membuat buku, menemukan paten dan sebagainya itu kekayaan. Ya, jadi properti itu bisa berupa tanah, ya, bisa kepemilikan barang-barang secara fisik lainnya, ya. Ya, jadi ada mobil dan sebagainya tadi, dan juga intelektual. Hak dari kepemilikan adalah terkait dengan properti yang menjadikan sesuatu barang menjadi kepunyaan seseorang, baik pribadi maupun kelompok. Menjamin si pemilik atas haknya untuk melakukan segala sesuatu terhadap properti sesuai dengan kehendaknya, baik untuk menggunakannya maupun tidak menggunakannya, untuk mengalihkan ataupun tidak mengalihkan hak pemilikannya. Beberapa ahli filosofi menyatakan bahwa hak atas properti timbul dari norma sosial. Beberapa lainnya mengatakan bahwa hak itu timbul dari moralitas atau hukum alamiah. Ya, artinya awalnya itu kan apa ya, kalau seseorang kuat gitu ya, kuat itu dia bisa menebang hutan. Misalkan zaman saya masih di Kalimantan itu, orang tuh punya luas lahan itu banyak-banyak ya, bisa 50 hektar, bisa 25 hektar itu. Mereka tuh tidak membeli, tetapi kemampuan mereka dalam menebang hutan. Jadi kemampuan membersihkan lahan dan kemudian dia patok, ya udah itu milik saya gitu ya. Itu awalnya seperti itu, kemudian ada norma sosial yang diatur gitu ya. Tidak bisa kalau semua tanah asal kita kuat bisa kaya gitu ya. Tidak, ini ada tanah negara, maka kalau mau meng-HI ya harus atas izin negara, dan kalau mau menjual belikan gitu ya, itu ya atas kemudian ada tercatat di dalam dokumen, sehingga
oh ini milik siapa, sudah diberi siapa, sudah dibeli siapa, sehingga rumahnya itu atau propertinya nanti bisa secara legal beralih gitu ya, kalau misalkan mau ada perubahan kepemilikan seperti itu. Perbedaan real property dan real estate itu apa kemudian ya? Jadi kalau real property ya di sini ya. Jadi kalau real property itu merupakan hak untuk memiliki properti itu atau memiliki kawasan itu. Merupakan hak untuk memiliki, menggunakan dan menikmati manfaat sebuah tanah atau harta yang sifatnya mutlak, itu namanya real property. Sedangkan dia istilah real estate itu lebih mengacu kepada pengolahan atas sebidang tanah dan aturan-aturan untuk memiliki dan memanfaatkan, ya, memanfaatkan tanah tersebut. Jadi kalau real property itu lebih pada orientasi menggunakan dan menikmati, sedangkan kalau real estate itu memanfaatkan atau mengolahnya. Nah, sehingga antara real property dan real estate itu tuh sebenarnya saling terkait gitu ya, karena ada kepemilikan dan pemanfaatan. Ya, jadi kalau real property itu lebih kepada pengolahan, memanfaatkan, lebih kepada pengolahannya gitu ya. Kalau real propertinya itu lebih kepada kepemilikannya. Kalau pengelolaan real property, ya, pengelolaan real property harus memperhatikan dua macam hak yang melekat ya. Jadi kalau kita tuh punya lahan gitu ya, itu harus untuk menggunakannya harus memperhatikan dua hal. Yang pertama adalah tentang property right atau hak kepemilikan. Ya. Jadi kalau sebuah real property mau digunakan ya bisa saja gitu ya, karena itu merupakan property right atau hak kepemilikan dari pemiliknya. Jadi property right itu melekat kepada pemiliknya. Jadi kalau punya tanah mau dijual, mau diwakafkan, mau diwariskan, itu adalah hak yang pemiliknya ya, jadi hak kepemilikan. Tetapi untuk development right, ya, jadi kalau ini ke property right itu hak kepemilikan, tapi development right itu yang memegang adalah pemerintah. Ya. Jadi kalau property right itu yang memegang pemiliknya, kalau development right yang memegang pemerintah. Artinya begini, misalkan saya punya tanah, itu tanah saya beli atau tanah warisan dari kakek buyut misalkan, ada di tepi sungai atau di tepi danau. Itu mau saya jual, mau saya wariskan, mau saya hibahkan, diwakafkan, itu boleh ya. Itu boleh. Karena apa? Ini kaitannya dengan kepemilikan. Jadi kalau memindahkan hak milik itu boleh. Masing-masing pemilik tanah itu boleh. Tetapi kalau mau membangun itu harus melihat peraturan pemerintah ya. Jadi peraturan perundangan gitu ya. Jadi peraturan perundangan atau kebijakan pemerintah itu seperti apa? Jadi misalkan tadi sudah ditetapkan kawasan itu merupakan sempadan sungai ya di RT RW. Jadi rencana pembangunan rencana tata ruang wilayah itu sudah ditetapkan. RT RW jarak dari bibir sungai sekian meter tidak boleh dibangun, ada petanya misalkan. Itu meskipun tanah-tanah kita sendiri maka nggak bisa kita membangun senanya. Itu tanah saya, itu dengan uang-uang saya kalau nggak boleh membangun. Ya kenapa? Karena memang aturannya seperti itu ya. Jadi kalau property right itu jual beli kepemilikan tuh boleh ke siapa saja, yang penting yang menjual itu pemiliknya. Tapi kalau yang membangun itu bukan haknya masyarakat, tapi yang membolehkan atau tidak membolehkan itu adalah pemerintah atau negara. Jadi tidak semua tanah itu memiliki peluang membangun yang sama.
Kalau tanah kita itu berada di area yang memang peruntukannya untuk perumahan, misalkan warnanya kuning petanya gitu, oke, dibangun perumahan boleh. Tapi kalau kemudian ada di peta warnanya hijau, peta warnanya hijau itu biasanya RTH atau sekarang istilahnya LSD, lahan sawah dilindungi. Ya nggak bisa bangun gitu. Kalau beri izin ya tetap tidak akan diizinkan, dan kalau sudah terbangun suatu saat akan dibongkar. Ya. Nah ini adalah beberapa macam-macam hak gitu ya. Jadi ada property right dan ada development right. Kemudian macam-macam pengembangan real property macam-macam ya. Ada real estate itu bertolaknya atau menjadikan perumahan itu sebagai komoditas utama. Ada agro estate, itu pertanian menjadi komoditas utama, dan industrial estate, oh ini industri ya, misalnya ini industri ya. Jadi ini industri itu menjadi komoditas utama, artinya bangunan-bangunan yang dibangun di estate tersebut, di kawasan tersebut adalah bangunan-bangunan industri. Nah, nanti akan berbeda. Jaringan utilitasnya tentunya berbeda antara rumah dengan kawasan perumahan atau real estate dengan industrial estate ya. Lebar jalannya juga berbeda. Kalau di perumahan mungkin yang simpangan hanya mobil-mobil kecil. Kalau di industrial estate mungkin yang simpangan jalannya itu adalah trailer, mobil-mobil box besar gitu, sehingga dimensi jalan juga akan berbeda. Jadi masing-masing ini kalau mungkin di agro estate mungkin yang penting itu jaringan irigasi gitu ya. Jadi kalau di perumahan itu yang ada adalah drainase, ini sama-sama air gitu ya, sama-sama jalur jaringan air gitu ya. Kalau di rumah perumahan itu drainase, tapi kalau di sawah itu adalah irigasi. Kalau drainase itu tujuannya itu untuk mengeringkan lahan, artinya kalau ada turun hujan segera mengalir, habis nggak banjir. Tapi kalau irigasi itu yang awalnya kering justru disiram gitu ya, dibasahi. Tapi juga tidak harus banjir, tidak kemudian sampai banjir ya. Jadi kalau irigasi itu memberikan air sesuai kebutuhan gitu ya. Jadi ada drainase itu untuk perumahan dan real estate dan industrial estate itu yang diperlukan jaringannya adalah drainase, sedangkan untuk agro estate itu adalah jaringannya adalah jaringan irigasi. Nanti kapan-kapan kita bahas apa itu perbedaan dan sifat-sifatnya. Sama-sama air tapi sangat memiliki perbedaan mendasar, baik filosofinya maupun kemudian detail teknisnya. Nah, ada asosiasi yang kemudian menjadi rujukan pengusaha-pengusaha real estate Indonesia, para developer gitu ya. Ini namanya REI gitu ya, sudah lama gitu ya. Dan ini sampai sekarang masih memegang menjadi tempat berkumpulnya, tempat komunitas membicarakan banyak hal tentang usaha real estate-nya. Ya. Nah, developer juga disebut sebagai pengembang. Ya. Developer atau perusahaan pembangunan perumahan itu disebut sebagai pengembang adalah suatu perusahaan yang berusaha dalam bidang pembangunan perumahan dari berbagai jenis dalam jumlah besar di atas suatu areal tanah yang akan merupakan suatu kesatuan lingkungan permukiman yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan, fasilitas sosial yang diperlukan oleh masyarakat yang menghuninya. Ini pengertian ini sudah cukup lama ya. Jadi Permendagri nomor 5 tahun 74 tentang ketentuan mengenai penyediaan dan pemberian tanah untuk keperluan perusahaan. Sampai sejauh ini definisi yang lebih detail gitu ya, ini saya belum temukan. Jadi coba kita lihat lagi definisi developer atau pengembang nanti berdasarkan Permen PU tentang
jasa konstruksi atau jakon. Nanti kita lihat lagi. Sedangkan pengembang bisa merupakan orang perorangan atau perusahaan yang bekerja mengembangkan suatu kawasan permukiman menjadi perumahan yang layak huni dan memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dijual kepada masyarakat. Ini ada beberapa contoh karya developer. Ya, yang dimaksud dengan perusahaan developer itu adalah ini biasanya. Ini namanya perusahaannya. Agung Podomoro Land. Misalkan gitu ya, biasanya developer itu menggunakan kata-kata land atau apalagi ya, Citra Land, Sumarekon Land, kemudian ada Lipo Land, misalkan seperti itu. Nah, ini perusahaannya, ini adalah produknya. Nah, jadi misalkan Agung Podomoro Land itu membuat project real estate atau project propertinya namanya Podomoro City, kan seperti itu. Juga misalkan dia selain membuat Podomoro City juga membuat Fluid City. Ya, ini adalah project dari perusahaan Agung Podomoro Land. Nah, ini membuatnya pakai kata-kata city gitu ya. Nanti ada apa sih city dan apa itu residence misalkan seperti itu ya. Nah, ini karena besar gitu ya. Jadi karena city itu memiliki fasilitas yang sangat banyak gitu ya. Ada kantornya, ada sekolahnya, ada rumah sakitnya, ada pokoknya fasilitasnya sangat lengkap. Jadi satu kesatuan itu ada merupakan satu kesatuan kota, ini maka disebut city gitu. Tapi kalau kemudian perumahannya itu hanya kecil-kecil saja maka tidak disebutnya sebagai city, tapi biasanya sebagai residen. Ini juga Podomoro City ini building gitu ya. Tetapi di dalam building ini merupakan satu building kompak gitu ya. Jadi compact building, di sana fasilitasnya juga sangat lengkap. Di sini ada huniannya gitu ya. Di sini ada perkantorannya, di sini ada perdagangannya, ada sekolahnya dan sebagainya. Ini derivasi atau kreativitas dalam mengembangkan real estate yang awalnya landed gitu atau horizontal kemudian beranjak menjadi vertikal gitu. Maka sekarang ada banyak apartemen gitu kan. Kalau kita beli rumah satu landed di sini gitu mungkin nggak ada masalah ya, beli rumah satu dapat sertifikat satu. Kalau beli rumah di apartemen yang seperti ini dapat sertifikat enggak? Namanya apa itu kalau kita dapat rumah di lantai 7 misalkan? Bisa dijual belikan enggak gitu ya. Kata itu kan kalau udah kita beli menjadi properti kita yang membeli gitu ya. Nah, itu nanti kita akan pelajari di sana. Ini juga tadi ya Citra Land gitu ya namanya. Ada nama perusahaan juga bisa menjadi nama proyeknya. Ya, jadi kalau misalkan Ciputra Group, ini namanya perusahaannya itu Ciputra Group, gitu ya. Nama real estate-nya itu selalu menggunakan kata Citra Land dan kemudian hanya menunjuk lokasi, ya sama dengan Muhammadiyah gitu ya. Namanya organisasinya Muhammadiyah, anggap aja gitu ya, ini Citra Group. Kampusnya selalu menggunakan nama Universitas Muhammadiyah. Ditambah lokasi gitu ya. Ada UMS, ada UMM gitu ya di Malang, ada UMS lagi misalkan Sorong gitu ya. Nah, ini seperti itu ya. Biasanya nama perusahaannya beda, ada nama perusahaan sendiri, ada nama perumahan sendiri. Yang dia membuat branding bahwa Citra itu sudah merupakan satu kawasan yang menjual, satu proyek yang menjual. Maka namanya lebih baik menggunakan nama Citra Land Cirebon, Citra Land Semarang, Citra Land Jakarta daripada menggunakan nama-nama perumahan yang lain lagi. Misalkan karena sudah brandingnya itu sudah sangat tinggi dan orang sudah bisa melihat kualitasnya ya. Jadi kalau kita itu misalkan mendesain sangat bagus, kemudian diapresiasi dan orang itu sudah menjadikan itu merek
terkenal ya, merek yang memiliki jaminan kualitas itu, maka dia akan tetap mempertahankan gitu ya. Nah, ini contoh agroestat gitu ya. Jadi ada kelapa sawit gitu ya. Jadi ada agroestat untuk menanam tanaman-tanaman, tidak selalu tanaman apa namanya? Tanaman tahunan gitu ya, tapi bahkan ini ada agroestat menanam melati gitu ya. Nah, menanam melati ini bagian dari industri teh gitu ya, karena kalau di Jawa itu tehnya kan teh melati ya. Sehingga ini juga di gunung ada perkebunan teh, di laut ada perkebunan melati gitu ya. Dia ini bagian dari agroestat. Nah, kalau kawasan industri kan seperti ini ya, industrial estate ya. Jadi yang dibutuhkan jalannya besar-besar, ada ipalnya gitu ya. Kemudian listriknya, jaringannya sangat tinggi, airnya dibutuhkan sangat banyak. Misalkan ini adalah contoh-contoh industrial estate. Nah, kalau ada yang compact city, tadi contoh tadi ada Agung Podomoro Land tadi, yang dia bisa membuat Podomoro City gitu, dan beberapa jenis industri properti, produk-produknya namanya macam-macam, dan ini adalah desain-desain yang menurut saya inovatif gitu ya. Nah, kalau kita di arsitektur biasanya mendesain itu yang penting bagus gitu ya, inovatif begitu. Sekarang kalau di res itu kita juga ini nanti biayanya berapa, laku dijual apa enggak ya, karena ujung-ujungnya adalah namanya bisnis itu ya, ujung-ujungnya harus sustain atau mendapat keuntungan yang akan terus berlaku keuntungannya. Nah, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Pertama tadi rencana perkuliahan selama 1 semester, dan yang kedua kita berbicara tentang banyak hal, info awal tentang permasalahan perumahan, kemudian apa itu real estate, apa itu, dan dunia industri properti. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mohon segera mengisi daftar hadir ya. Ini daftar hadirnya sudah dibuat. Kemudian nanti minta tolong ya Alia ditutup pada waktu sekitar jam 17.45 saja ya. Sehingga ini perkuliahan untuk hari ini. Oke, demikian untuk materi pertama kali ini. Nanti untuk kegiatan selanjutnya akan saya infokan. Oke, cukup? Cukup, Bu. Oke, kalau dirasa cukup. Oke, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka wahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, saya tutup ya.